Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akmal Mansyah dengan nomor induk mahasiswa 31 2021 024. Di sini saya akan membawakan uh, praktikum untuk penginstalan layanan cloud computing Julip. Sebenarnya untuk Julip sendiri itu bukan layanan cloud computing, akan tetapi kita bisa menginstalkannya di cloud computing. Oke, sebelumnya saya ingin menampilkan terlebih dahulu Julip sendiri. Julip sendiri tampilannya seperti ini, teman-teman. Di sini juga ada beberapa user saya yang sudah mendaftar, beberapa teman saya, dan ini untuk fitur-fiturnya sendiri. Kita juga bisa kalau tidak tahu, bisa tahu short keyboardnya sendiri, ini cara penggunaannya. Oke, untuk menggunakannya ini tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu cloud computing, apa itu Julip sendiri. Oke. Layanan cloud computing Julip. Oke, untuk pembahasan kali ini itu ada pengenalan, kelebihan dan kekurangan penginstalan fitur-fitur yang dimiliki. Pertama, apa itu Julip? Julip adalah salah satu aplikasi obrolan tim modern yang ideal untuk percakapan langsung dan asinkron, diskusi masalah, tarik permintaan, dan tampilkan ide, libatkan pengguna, jawab pertanyaan, dan ajak kontributor baru. Alat obrolan dan kolaborasi langsung ini membantu tim untuk bekerja dari jarak jauh. Ini bisa menjadi tim Slack dan Microsoft alternatif yang murah, karena pada zamannya COVID-19 mempengaruhi tempat kerja di seluruh dunia. Dengan adanya Julip ini, persyaratan kolaborasi jarak jauh dan alat obrolan langsung sangat tinggi. Nah, jadi pada waktu itu layanan Julip ini tuh sangat familiar gitu. Nah, lanjutnya saya akan apa itu sih kelebihan dan kekurangan untuk si Julip sendiri. Nah, kelebihannya itu ada di model obrolan berstruktur, di mana kita untuk pembahasannya itu ada topik-topiknya sendiri. Jadi kalau misalnya ada topik baru ataukah ada isu yang baru, itu bisa ditaikkan jadi obrolan yang utama gitu. Terus ada notifikasi cerdas juga, ada integrasi dengan layanan eksternal seperti Jitsi Meet tuh untuk meetingnya. Terus yang utama itu open source, gratis juga, dan pengelompokan pengguna. Yang saya tahu tuh untuk di Julipnya sendiri, dia ada ketika kita undang tuh ada invitation afternya, terus undangan pengguna sebagai, nah itu ada anonymous atau anggota, moderator atau pengurus organisasi, ataupun organization owner atau yang punya organisasi. Nah, balik ke materi. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu kurangnya popularitas, tentu ya, karena untuk layanan Julip ini tuh untuk penggunanya ataupun usernya itu sendiri itu emang relatif lebih sedikit. Jadi kalau misalnya kita mencari informasi ataupun informasi untuk di Indonesia sendiri itu sangat lumayan susah juga gitu, paling di forum-forum luar negeri. Terus kurangnya ekosistem aplikasi dan pengaya, dimana untuk pengayaannya sendiri tuh emang kita agak tidak familiar juga gitu. Terus kesulitannya pengguna bagi beberapa pengguna. Nah, sebenarnya untuk itu tergantung kita ya, karena kita bisa juga untuk mentranslate-nya gitu. Jadi ketika kita masuk pun udah diarahkan, misal seperti ini di aplikasi saya tuh, karena kita menggunakan layanan emailnya tuh menggunakan Gmail, jadi emailnya tuh masuk ke kita. Nah, seperti ini. Nah, ini ada cara penggunaannya sebenarnya, tapi tergantung kita mencari tahunya.
Lanjut lagi, kesan terus ada dukungan komunitas yang mungkin terbatas. Nah, ini juga pernah dirasakan oleh saya karena untuk mencari informasi-informasi perihal di Julip sendiri itu emang agak susah juga untuk sumber-sumbernya sendiri. Nah, terus ada ketergantungan pada infrastruktur cloud atau server sendiri. Nah, karena sebenarnya untuk menjalankan layanan cloud computing Julip ini tuh dia menggunakan server ya. Nah, IP-nya juga public, di mana saya menggunakan VPS untuk mengakali ketergantungan server sendiri ini. Selanjutnya penginstalan. Nah, untuk persyaratan sistemnya sendiri itu cukup lumayan juga, yaitu menjalankan server Julip itu Anda akan membutuhkan pertama tentunya mesin khusus atau VM. Nah, di sini saya menggunakan VPS. Terus asli yang didukung itu lumayan banyak juga, ada Ubuntu 18, ada Debian 10 booster. Kalau saya pribadi itu menggunakan Debian 11. Terus setidaknya 2 GB RAM dan ruang disk 10 GB. Jika Anda mengharapkan 100 lebih pengguna, itu rekomendasinya itu di RAM 4 GB dan 2 CPU. Nah, nanti kita bahas. Terus ada nama hostnya juga. Nama host di sini DNS atau domain, kredensial untuk mengirim email. Saya menggunakan SMPT Gmail. Oke. Jika sudah, kita masuk ke misalnya saya buka saja laporan saya sebelumnya, karena untuk penginstalannya itu cukup memakan waktu agak besar juga. Oke. Pertama kita lihat dulu, tentunya kita harus mempunyai VPS dan domainnya. Nah, saya di sini menggunakan Bisnet.geo. Nah, ini untuk VPS saya sendiri. Untuk computingnya itu untuk RAM-nya itu 2 GB RAM, 1 CPU dan 60 GB disk, GB disk, menggunakan Debian 11. Untuk SSH aksesnya, untuk konsol aksesnya. Nah, ketika kita sudah membuka, ini sudah sesuai ya untuk persyaratan menggunakan Julip. Nah, terus selanjutnya kita lihat juga domain kita, pastikan juga. Nah, ini saya ada DNS di juga domain DNS Manager. Ini gratis sih kalau DNS Manager. Tidak memakainya, saya memakai yang ini. Manage DNS. Nah, tipenya itu A, namanya kosongkan saja, value-nya IP kita yang di VPS. Jadi menghubungkannya itu seperti ini teman-teman. Seperti ini value-nya untuk IP kita, detailnya di 14.400. Terus untuk sinamnya itu www dengan domain kita tentunya. Untuk detailnya itu 3.600. Oke. Setelah ini kita buka laporan sebelumnya. Jika sudah, kita konfigurasi SSH. Nah, kita zoom aja ya. Untuk menggunakan SSH, pertama kita ini dulu. Jalankan atau nyalakan siapa yang sudah kita klik ke open console. Terus kita tunggu sampai terbuka CLI. Nah, kita sudah masuk, kita configure dengan nano /etc ssh dan /ssh
config, dimana kita akan membuka port 22 dengan password katanya yes. Nah, jika sudah, kita restart saja. Kalau misalkan restartnya itu dia seperti ini, itu sudah berhasil dengan perintah /etc/initd/ssh restart. Nah, tentunya ketika kita membeli PPS di Bisnet Gio itu sudah mendapatkan SSH key-nya, itu jangan sampai hilang. Kita taruh di lokal user, terus misalnya kita menggunakan user ini. Nah, saya menamakan dengan cloudcomputing.pem, formatnya pem ya. Nah, kita coba saja. Samin i passwordnya. Tentunya kalau misalnya kita sudah SSH sudah bisa, itu akan terhubung ke server kita. Nah, sudah terhubung untuk SSH-nya. Jika sudah terbuka SSH-nya, kita langkah selanjutnya itu menyiapkan SMPT via Gmail. Jadi untuk misalnya itu seperti ini, cukup jadi gampang mudah sebenarnya, karena sebelumnya saya menggunakan SMPT dari banyak sekali di Mailgun ataupun banyak sekali di sini. AWS juga saya pernah nyobain, tapi emang agak sulit juga. Yang lebih rekomendasi itu menggunakan Gmail ya, itu cukup lumayan sulit gampang sebenarnya. Nah, kita ke beranda, kita scroll ke bawah, keamanan. Sini tuh nanti ada verifikasi 2 langkah. Nah, kita masukkan password kita. Nah, sudah masuk tuh seperti ini. Nah, sandi aplikasi kita tambahkan, klik saja. Kita bikin namanya apa, misal taruh praktikum. Nah, kita sudah mendapatkan si kode SMPT-nya atau key-nya. Jika sudah, kita lanjut lagi, karena untuk persyaratannya itu berarti untuk mesin sudah, OS sudah, email sudah, DNS sudah. Jika sudah, untuk persyaratan sistem, kita lanjut untuk penginstalannya. Nah, pertama untuk ini tuh kita tentunya mengupdate dan mengupgrade-nya ya server kita, supaya paket-paketnya itu terbarukan gitu. Jika sudah, kita masukkan sudo apt install wget curl nano ufw OFW software minvi properties common apt transport http genu debian acep key bring in y. Jika sudah, kita lihat UFW status kita. Jika ini natif, kita nyalakan sudo allow dengan menggunakan sudo allow, misalnya OpenSSH 80 TCP 443 TCP. Ini port yang digunakan oleh Julep. Jika sudah, kita enablekan, nyalakan. Nah, maka hasilnya itu seperti ini. FS statusnya itu seperti ini. Cek kembali ke FS status. Nah, maka
untuk OpenSSH 80 TCP 43 TCP itu akan menyala allow gitu di v6. Nah, jika sudah kita install Julep, tentunya kita masuk dulu ke cd mktemp min d dalam kurung, maka kita akan masuk ke filenya. Jika sudah, kita download juga download Julipnya dengan https download julip.com server julip server latest star.gz. Jika sudah, kita extract menggunakan tar min sf. Nah, kita sebenarnya saya kemarin tuh sempat terkecoh di sininya gitu, di sudo julip ininya, script ininya. Ini untuk script chartbotnya ini agak lumayan lama karena itu tentunya menginstal juga dan sebagainya. Jadi ketika sudah selesai, maka kita akan mendapatkan HTTPS gitu, dimana ini kode dimana kita membuat si server kita Adobe Julip kita. Nah, jika sudah seperti ini, keluar muncul ketika kita penginstalan seperti ini. Jadi caranya itu sudo /julip server bintang /script setup strip garis miring install chartbot, masukkan email kita, hostname kita. Hostname di sini tuh dia domain kita, dan ini email kita. Jika sudah, tentunya akan keluar HTTPS. Kita klik, itu akan muncul seperti ini, buat organisasi Julip baru, dimana ketika ini tuh dia akan menggenerate gitu. Nah, saya membuatnya dengan nama Poltek SMI TK21 dengan URL organisasinya itu Alitek 08 MyID. Sudah, tentunya tampilannya seperti ini. Nah, tentunya tampilannya seperti ini ketika kita belum mengkonfigurasi ongoing emailnya. Di sini ada konfigurasi email. Jika sudah seperti ini, tentunya kita menyediakan layanan penggunaan dan akses. Nah, ini sampai ongoing email kita. Jangan lupa, ini yang kita dapatkan di Gmail kita yang tadi kita buat. Ini formatnya. Jadi hostnya itu smptp@gmail.com, portnya 589, enkripsiannya TLS, user, password. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa men-restart server kita. Kita cek send email ke email kita. Nah, di sini saya mengirim email, send test email arifirmansyah@gmail.com. Nah, jika sudah kita ongoing email, maka tampilannya itu seperti ini. Tampilan seperti ini, sama seperti sebelumnya. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti ini. Tidak ada. Kita balik lagi. Raw akun. Nah, raw akunnya seperti ini. Ada admin, member, dan guest. Jadi subscribe dan ininya dia tentunya informasinya itu di sini. Nah, untuk manajemen grup dan pengguna. Nah, sebelumnya saya sudah men-share link saya tuh ke teman-teman saya, dan ini yang sudah terdaftar di layanan Julip saya, terkirim. Bisa lihat di sini. Seperti saya, Jual Hamba, Fikar, Muhammadir, Reja, sebagainya. Nah,
sudah seperti ini, sudah kita bisa menggunakan layanan Julep kita. Oke, kita balik ke Julep kita. Saya akan bahasnya mungkin sepengetahuan saya. Jadi kita untuk awal-awal itu ada apa ya, kayak travel notifikasi, dimana ini cara penggunaannya seperti apa, seperti halnya di gambar pertama ketika saya menggunakan, nah seperti ini, itu akan ada pop up dimana itu cara penggunaannya. Nah, untuk undangnya itu kita bisa mengirim ke email langsung, atau kita menggenerate link dengan expirannya seperti 30, never expiran atau gimana. Terus untuk undangan pengguna itu ada anggota, moderator, pengurus organisasi, atau on-wire. Seperti itu, benar saja kita bagikan ke WA atau ke media sosial kita atau ke tim kita. Nah, untuk ikut DMS, ini topik-topiknya tentunya. Ini kita sebut, ini saya belum nyebut siapa-siapa. Pesan berbintang, ini konsep, no draft untuk 3 hari ke depan. Ini untuk direct message-nya. Ini buat core team, saya bisa membuatnya ini topik general. Saya membuat misalnya stream baru, mungkin praktikum. Oke. Oh, salah. Buat stream praktikum. Terus screen-nya mengerjakan praktikum. Publik kita buat saja. Ini untuk full semua orang, admin, moderator, and full member, atau moderator atau admin only. Kita bisa membatasi di sini juga. Saya semua orang saja. Ya, ada juga pilihannya pelanggan, user ID 8. Kita bisa juga merubah, menghapusnya juga. Ditambahkan ke topik kita, jadi kita untuk membahasnya itu enak. Nah, praktikum tes. Kita juga bisa menggunakan konsep seperti apa, terus link, kita ngasih link kayak gimana, kita garis miring, bold, seperti apa kita kirim. Seperti ini jadinya cukup keren juga ya. Ping kita, oh ya, nah tadi penggunaan fitur-fitur di sini sudah. Basic static, kita juga bisa melihat, wah keren banget ternyata. Valtech SMI, number user 5, user aktif berdiri, last 15 day 15 akhir 5 orang. Directnya itu kita bisa memanage layanan cloud, layanan Julep kita, pesan terkirim sepanjang waktu, hari Minggu. Keren banget teman-teman. Itu juga ngeblank ya, mengeluarkan table baru dia. Setting shortcut, nah saya yang paling suka ini sih, penggunaan shortcut dimana kita lebih instan untuk mempelajarinya. Jadi ketika emang mempelajarinya itu ini cepat, untuk penggunaan Julep sendiri itu relatif cepat juga gitu.
integrasi sama GitHub, aplikasi desktop mobile juga ada, akan diarahkan ke sini. Lagi Sport Tulip. Oke. Nah, sudah seperti ini, maka saya akan membuat meeting room. Nah, itu sudah terintegrasi sama Jitsi Meet untuk di Meet-nya. Alaukan. Oke. Nah, oke. Tahap selanjutnya yang saya akan jelaskan tentunya di sini kita bisa juga mute, eksternal dan sebagainya. Speaker, kita bisa mengatur audio kita di sini. Untuk kamera kita juga ada 2 kamera ya, ada OBS virtual sama interior kamera. Backgroundnya kita juga bisa diganti juga. Backgroundnya kita bisa bisa milih juga, ternyata banyak banget fungsinya Jitsi Meet ini. Gak heran kalau untuk penggunanya tuh dia harus di 2 GB untuk penggunanya. Kita matikan. Oke. Untuk share screen-nya juga ini cukup wow juga ya. Oke. Kita share screen. Oke, udah bagus banget sebenarnya. Nah, untuk share screen-nya juga bisa di stop sharing atau di hide. Kita hide dulu aja, hide. Nah, dan enggak ngalangin. Kita chat juga bisa. Klik poll. Ini mau kemana? Mau kemana? Pilih 1. Pilih 2. Kalian juga bisa memberi pertanyaan, memberi pilihan di mana cuman pilih submit. Nah, keren banget. Sync pot, kita pilih lagi, misal dua-duanya deh, pot. Nah, lalu seperti itu. Ini cukup berguna banget ketika kita meminta pot kepada tim kita tanpa harus hand menghitung seperti ini. Biasanya kan seperti ini. Apakah nanti ada yang tanyakan seperti apa, nanti bisa di pause. Kita chat di grup kita juga, cukup lumayan ya, bisa digunakan. Ini untuk penggunaan kita bisa mengimpitnya. Ini copy link bisa ke Google email dan sebagainya. Logout. Terus ada apa lagi? Di sini ada, wow, bisa 2 begini ternyata. keren juga ya. Toggle light. Oke. Seterusnya ada di banyak full screen. Kita bisa full screen kan layar dari laptop kita. Security option, start recording. Kita juga bisa merecord di Meet kita juga. Coba record terlebih dahulu. Audio and video stream. Oke, beta kita pilih. Wow, keren banget. Nah, sudah bisa share video juga,
share video seperti apa juga bisa. Nah, ini yang saya suka dari si Julep yang sudah terintegrasi ke Jitsi. Kita bisa menggambarnya kayak papan tulis saja, ternyata kita bisa menulis seperti ini. Jadi tidak usah kita ribet-ribet untuk membuka notepad ataupun pihak ketiga seperti mungkin span ataupun editor yang lainnya seperti itu. Kita bisa menghapusnya juga seperti ini, kita bisa seperti ini. Network misalnya, visi, cloud. Nah, itu sama cloud sama ya, seperti ini. Ini cukup menarik untuk digunakan. Oke, jika sudah banyak banget sebenarnya untuk view chart, shortcutnya juga sudah tersedia. Kita background. Oke, saya akan nyoba untuk apakah laptop saya support untuk menghilangkan ini seperti apakah. Kita juga bisa menyimpannya. Oke. Terus mungkin untuk Jitsi sendiri Julep sendiri itu fitur yang saya tahu itu mungkin seperti ini teman-teman. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan untuk mencari tahunya terlebih dalam juga. Mungkin untuk pengenalan fitur-fitur Julep, layanan Julep ini sepengetahuan saya seperti ini. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri seperti yang tadi sudah dilihatkan, banyak banget. Ada markdown dioptimalkan untuk obrolan dan sebagainya, untuk emoji, pratinjau, drop and down file, kode blok kutipan dan sebagainya. Kita bisa melihatnya di sini. Untuk fitur-fitur Julep tentunya sangat banyak banget, lumayan, dengan open source dan gratis juga. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.